Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pardani dari Prodi Sosiologi semester 2 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darul Ulum Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu tokoh filsuf terkenal, yakni Karl Heinrich Marx atau Karl Marx. Karl Marx lahir di Trier, Jerman pada tanggal 5 Mei 1818. Karl Marx adalah salah satu pemikir sosial paling berpengaruh dalam sejarah. Teorinya tentang kelas, konflik, dan perubahan telah memberikan landasan pemikiran bagi berbagai gerakan sosial dan politik di seluruh dunia. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, pembahasan saya akan lebih terfokus pada kritik Marx terhadap sistem kapitalis. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dapat dimiliki oleh perseorangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini menyebabkan kesenjangan dan perbedaan kelas antara kelas borjuis dan kelas proletar. Kelas borjuis adalah kelas penguasa yang mempunyai kekayaan atau modal dan kepemilikan atas alat-alat produksi secara pribadi. Sementara kelas proletar adalah kelas pekerja yang menjual tenaga kerjanya kepada kelas borjuis. Menurut Marx, sistem kapitalisme mengakibatkan eksploitasi besar-besaran terhadap kaum pekerja, menjadikan mereka sengsara dan menderita. Faktor-faktor yang menyebabkan kapitalisme ini tumbuh subur adalah karena keikutsertaan aparat negara, pemerintah, dan agamawan untuk melanggengkan sistem kapitalisme ini. Berikut ini adalah piramida kapitalis menurut Karl Marx. Nah, bisa dilihat yang bawah sendiri itu adalah kaum proletar atau kaum buruh, yang perkataannya adalah "we feed you", kami yang memberimu makan. Atasnya adalah kaum borjuis atau kaum penguasa, "we eat for you", kami makan untukmu. Atasnya lagi adalah aparatur negara, "we shoot at you", kami yang akan menembakmu jika engkau macam-macam. Atasnya lagi adalah agamawan yang tugasnya membodohi kita, sesuai kalimatnya yaitu "we fool you", kami bodohi kamu. Dan di atasnya lagi adalah pemerintah. Peran pemerintah pada kali ini adalah untuk mengatur kita, membuat regulasi yang mengekang dan membatasi hak kita. Dari sini terlihat sekali kontribusi yang begitu besar dari agama dan agamawan. Agama sendiri seringkali disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Misalnya, pertama, untuk melanggengkan sistem kapitalisme itu sendiri. Yang kedua, untuk memberikan kesadaran atau kebenaran palsu terhadap kita. Contohnya yang sering kita jumpai adalah kalimat-kalimat seperti "gak apa-apa sekarang kita ini hidup sengsara, wong toh juga kita hidup di dunia ini sementara, yang paling penting itu nanti di akhirat". Maka dari itu biarkan saja mereka berkelakuan seperti itu. Mereka itu nantinya tempatnya di neraka, sedangkan kita ya pastinya lah di surga. Dan yang ketiga adalah alat kontrol atau alat penenang agar masyarakat tidak melawan penindasan yang dialami olehnya.
dengan dibumbui dalil-dalil dan dogma-dogma bahwa tindakan kekerasan itu dilarang, dosa dan sebagainya. Dan yang keempat adalah untuk alat kepentingan politik. Ya, itu sering kita jumpai dalam kontestasi politik tahunan. Sungguh fakta-fakta yang sangat miris sekaligus menyedihkan sekali. Namun tenang, Karl Marx percaya bahwa lingkaran setan ini pada akhirnya akan mengalami keruntuhan. Keruntuhan itu dimotori oleh kaum proletar yang semakin sadar mereka itu ditindas, dieksploitasi, dibuat sengsara, dan dibuat menderita oleh sistem kapitalisme ini. Setelah runtuhnya kapitalisme, akan tercipta masyarakat baru, yaitu masyarakat sosialis. Masyarakat sosialis adalah masyarakat yang mementingkan kesetaraan, kesejahteraan bersama, dan mendahulukan kepentingan sosial terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi. Setelah masyarakat sosialis, akan tercipta masyarakat komunisme yang tak butuh lagi surga karena mereka akan menciptakan sendiri surganya di dunia. Itu saja dari saya, karena waktunya yang sungguh terbatas. Mohon maaf bila saya ada kurang, dan mohon maaf bila ada yang kurang dimengerti. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih.